Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Ayu Lestari, NIM B100203886, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, mata kuliahan Hukum Laut Internasional. Baiklah, sesuai dengan nomor absen saya 37, saya akan menjelaskan bab 7 tentang pulau, negara pulau, kepulauan, dan negara kepulauan. Dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, terdapat ketentuan yang menegaskan tentang pengertian pulau, yakni pasal 7 ayat 3 yang berkenaan dengan penarikan garis pangkal lurus. Pasal 10 ayat 1 dan 2 mengenai pengertian pulau dan penentuan lebar laut teritorialnya, dan pasal 1 huruf B tentang landasan kontinen dari pulau. Tentang negara kepulauan sebagai suatu konsep hukum sama sekali belum dikenal pada Dasawarsa 50 dan Dasawarsa sebelumnya. Pada masa itu, karena pengaruh dari putusan Mahkamah Internasional dalam Anglo-Norwegian Fisheries Case pada tahun 1951, negara-negara pantai yang secara geografis sama, seperti atau menyerupai Norwegian dan negara-negara yang terdiri dari pulau-pulau, mengadopsi garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dalam pengukuran lebar laut teritorialnya masing-masing, sehingga seluruh pulau dan perairan di antara dan di sekitarnya menjadi satu kesatuan wilayah. Akan tetapi negara tersebut belum menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan. Dalam pasal 4 ayat 1 dan 6 Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, apalagi kedua Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 gagal mencapai kesepakatan tentang lebar laut teritorial yang seragam, sehingga kegagalan ini menjadikan negara-negara pada umumnya, khusus negara-negara yang terdiri atas pulau-pulau walaupun tidak seluruhnya, mendeklarasikan dirinya sebagai negara kepulauan yang dipelopori oleh Indonesia, Filipina, Fiji, Mauritius. Konvensi Negara Kepulauan kemudian diperjuangkan di dalam Konferensi Hukum Laut PBB 1973 sampai 1982 dan berhasil disepakati sebagai salah satu substansi konvensi. Dengan demikian, konsep negara kepulauan sudah berubah dan berkembang dari konsepsi akademis menjadi peranatau hukum laut internasional. Pulau dan negara pulau. Pasal 121 ayat 1 mengartikan pulau sebagai daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh perairan dan selalu tampak di atas permukaan dari perairan laut yang mengelilinginya pada waktu perairan dalam keadaan pasang. Secara geografis, pulau ada yang memukini manusia dan ada pula yang tidak. Dalam hukum laut, soal dimukimi ataukah tidak merupakan persoalan, jadi status hukumnya tetap sama-sama sebagai pulau. Pulau yang ada di bumi ini yang ukurannya berbeda-beda antara satu dengan lainnya, ada yang merupakan satu negara, ada yang merupakan bagian wilayah dari satu negara, ada pula yang terbagi menjadi bagian wilayah dari dua negara. Di samping itu, ada pulau-pulau yang secara geografis berdekatan dan memiliki ikatan histori, serta merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang merupakan lebih dikenal dengan nama kepulauan. Di dunia ini ada sejumlah negara yang terdiri atas satu pulau ataupun terdiri dari satu pulau besar yang dikelilingi terdapat satu atau beberapa pulau kecil yang merupakan bagian dari kedaulatan negara yang bersangkutan. Negara semacam ini lazim disebut sebagai negara pulau. Negara-negara semacam ini, misalnya Sri Lanka, Singapura, Siprus, Malta, dan lainnya, berbeda dengan negara kepulauan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Sama sekali tidak mengatur secara khusus tentang negara pulau. Ini berarti tentang menarikan garis pangkal, pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, dan zona eksklusif, dan landasan kontinen dari suatu negara pulau berlaku ketentuan-ketentuan konvensi pada umumnya. Kepulauan dan negara kepulauan. Kepulauan yaitu suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan wujud-wujud alamiah lainnya yang berhubungan antara satu dan lain sama eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara histori dianggap seperti itu.
Klasifikasi beberapa macam kepulauan dalam hubungannya dengan negara yang berdaulat atas kepulauan tersebut. Yang pertama, satu kepulauan yang merupakan satu negara atau satu negara yang merupakan satu kepulauan. Yang kedua, dua atau lebih kepulauan yang merupakan satu negara atau satu negara yang terdiri atas dua atau lebih kepulauan. Yang ketiga, kepulauan. Biasa hanya satu kepulauan atau lebih dari satu kepulauan yang merupakan bagian dari wilayah satu negara. Negara dalam kategori A dan B dapat disebut negara kepulauan, sedangkan negara dalam kategori C tidak dapat disebut sebagai negara kepulauan, sebab kepulauannya itu hanya merupakan bagian dari wilayahnya saja. Garis pangkal kepulauan. Yang pertama, penarikan garis pangkal kepulauan dan pembatasnya. Ayat 1 menyatakan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau dan karang kering terluar dari kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atol adalah antara 1/1 dan 9/1. Yang kedua, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Pasal 49 ayat 1 menyatakan perairan tersebut sebagai perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan dan dinamakan perairan kepulauan, tanpa memerhatikan kedalamannya ataupun jarak dari pantai. Dengan kata lain, perairan kepulauan merupakan perairan yang berada atau terletak pada sisi dalam diri garis pangkal kepulauan. Yang ketiga, mewajibkan negara kepulauan. Ayat 6 mewajibkan kepada negara kepulauan yang suatu bagian perairan kepulauannya terletak di antara dua bagian dari negara tetangganya yang secara langsung berdampingan. Hal ini dilakukan untuk menghormati hak-hak yang sudah ada sebelumnya, serta kepentingan yang sah lainnya, yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tetangganya itu dan di perairan kepulauan tersebut. Keempat, perairan garis pangkal normal dan garis pangkal lurus bagian negara kepulauan. Mulai dari pasal 46, sama sekali tidak menegaskan sebenarnya, kedua macam garis pangkal tersebut tetap dapat diterapkan oleh negara kepulauan, yakni garis pangkal normal pada pantai-pantainya yang mengembangkan arah yang biasanya, dan garis pangkal lurus pada pantai-pantainya yang berliku-liku tajam, atau yang di depannya terdapat pulau atau pulau-pulau. 5. Pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontingen. Pasal 48 menegaskan bahwa pengukuran tersebut harus diukur dari garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan pasal 47. Walaupun tidak ditegaskan, pengukuran keempat zona maritim tersebut juga masih tetap dapat dilakukan dari garis pangkal normal dan garis pangkal lurus dari negara kepulauan itu. Status hukum dari perairan kepulauan, ruang udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang pertama, hak perikanan tradisional dan pemasaran kabel bawah laut. Dalam kenyataan, di beberapa kawasan di dunia, memang terdapat kegiatan penangkapan ikan di suatu perairan laut dari suatu negara kepulauan yang dilakukan oleh warga negara dari negara tetangganya yang sudah berlangsung cukup lama, sejauh sebelum konsep negara kepulauan dikenal secara luas di dunia. Inilah kemudian dikenal dengan nama hak perikanan tradisional. Yang kedua, hak lintas damai dan hak alur laut kepulauan di perairan kepulauan. Hak lintas damai ini juga tidak mengurangi hak lintas damai pada perairan pedalaman yang berada pada sisi dalam baris penutup, yang ditarik sesuai dengan pasal 50. Namun, jika kondisi mengharuskan, misalnya untuk melindungi keamanan, negara kepulauan dapat menangguhkan untuk sementara waktu hak lintas damai tersebut di daerah atau area tertentu dari perairan kepulauannya. Hal penting dalam penentuan ataupun dalam pengganti alur laut dan skema pemisahan laut lintas pada perairan adalah adanya kewajiban dari negara kepulauan yang bersangkutan untuk mengajukan proposal kepada organisasi internasional yang kompeten mengenai alur laut dan skema pemisahan lalu lintas yang akan ditetapkan. Demikian resume yang saya jelaskan pada bab 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik pengucapan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.